firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan yang telah memelihara dan menyertai kita sepanjang hari kehidupan kita, khususnya semalam berlalu. Pagi ini kita bangun dari tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai tugas-tugas kita, mari kita sama-sama menyiapkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman. Pagi hari ini saya akan membaca dari Mazmur 5 ayat yang keempat, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan mendengarkan seruanku. Tuhan, sekali lagi, Tuhan mendengar seruanku. Seruan di sini artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu, lalu pemazmur bilang Tuhan mendengar seruanku. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi Tuhan mendengar. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, menyembah, memuliakan Tuhan, mengatur apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, dan kita menunggu Tuhan akan menjawab. Setelah membulatkan tekad untuk mencari Allah dengan sebulat hatinya, Daud menyerahkan diri kepada Tuhan melalui 3 tindakan. Tindakan yang pertama yang Daud lakukan adalah yakin bahwa Allah akan mendengarkan suaranya. Nah, Daud akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. Jadi mari kita teladani Raja Daud saja, seorang raja, dan dia punya segala sesuatunya ada, hidup di dalam istana, tetapi dikatakan dia berdoa dengan tekun. Dia tidak akan hidup tanpa doa. Mazmur 5 ayat 2 dan 3. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, hendaklah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Nah, sekali lagi dia bilang berilah telinga, artinya dengarkanlah Tuhan perkataanku. Hendaklah keluh kesahku itu sampai kepadamu. Perhatikan ketika aku berteriak minta tolong, ya Rajaku, ya Allahku, kepadamulah aku berdoa. Nah, ini raja ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi dia melakukan sesuatu seperti manusia biasa. Dia akan berdoa untuk waktu pagi. Ini hal yang kedua. Tindakannya yang kedua, dia berdoa. Sebelum dia memulai tugas sehari itu, dia berdoa pagi hari. Jikalau kehidupan kita berakiblat atau menghadap kepada Tuhan dan berdoa pada waktu pagi, kita akan menjadi hidup mengalami namanya kewajaran. Sesuatu yang kita lakukan itu adalah wajar adanya, tidak salah. Setiap
pagi yang baru kita meminta, dan setiap pagi yang baru itu kita memberikan penyerahan yang baru dari kita kepada Allah, yaitu kita melakukan persekutuan dengan Dia dan menikmati firman Tuhan. Yang ketiga, Daud akan menunggu jawaban doanya. Kadang-kadang kita tidak sabar, tapi marilah kita dengarkan kebenaran ini. Di dalam kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang akan menyelamatkan aku. Mari kita tunggu, kita sabar. Kita harapkan Tuhan yang akan menyelamatkan kita, khususnya di tengah-tengah dunia yang semakin susah. Sebab Allahku akan mendengarkan aku. Oh, luar biasa. Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Dia dengar apa yang kita sedang hadapi dan alami. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Mari kita belajar bersyukur kepada Allah. Paulus bilang dengan teman-temannya, selalu bersyukur kepada Allah karena jemaat yang ada di Tesalonika, yang dikasihi Tuhan. Kalau sidang jemaat yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata kami bersyukur kepada Tuhan. Dan memang sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Oh, luar biasa. Tuhan yang memilih kita. Bukan dia pilih sesudah itu dia buang kita, tidak. Tapi dia selamatkan. Roh yang menguduskan kamu, yaitu Roh Kudus. Dan dalam kebenaran yang kamu percaya, kita dikuduskan dalam kebenaran melalui firman. Sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Berkati kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua, dan Tuhan tolong segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Bagi mereka yang mengalami masalah dan persoalan penyakit, Tuhan juga Engkau tahu. Engkau akan menolong mereka, Bapa. Terima kasih, hari demi hari kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.